orang ya. Jadi harus keluar dari bangku. Yuk kita mau nyanyi sama-sama kalau udah. Betapa besar perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga nyata karya kasih-Nya. Kita lihat di tahun 2025 Tuhan baik dan menolong. Kita beriman 2026 Tuhan tetap menolong. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Kita mau angkat tangan bilang, jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kita sama-sama tepuk tangan, kita nyanyiin lagu ini sekali lagi dari awal. Betapa besar perbuatan Tuhan bagi kita, nyata kasih-Nya di hidup kita. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya, selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita, jiwaku memuliakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu.
digantikan. Selama ku ada di dalammu, kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan yang selalu mendampingi setiap langkah. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Dia beri kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita tepuk tangan sama-sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama kita katakan, kaulah sukacita, dia pengharapan, dan dia kehidupan, dia yang beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hei, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sekali lagi, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kemuliaan kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami, siap untuk dikontrol, dikuasai Tuhan, siap belajar dan siap mempraktekkan firman. Kami rindu menyenangkan Tuhan, menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Puji Tuhan kita bisa berkumpul sore hari ini. Hari Rabu lalu kami sekeluarga menikmati pertolongan Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, masang semua kompor, ada 4. Masak, menghangatkan makanan. Lalu saya duduk di meja, menghadap ke dapur, ke kompor. Saya mengikuti doa subuh. Lalu John, anak yang kedua, turun, memindahkan salah satu panci di kompor yang paling kecil dan menaruh pen, wajan itu. Dia langsung ke belakang dan tiba-tiba itu meledak dan semua barang yang di atas kompor itu terguling, bahkan tutup kompor yang dari besi itu lepas, tutup bawah di bawah oven juga lepas, dan api dari bawah itu ke bawah ke tempat gas. Saya kayak freeze gitu, terdiam dan cuma ngeliat. John ambil lap basah, lalu dia tutup api yang di atas gas itu. Ledakannya cukup keras, saudara.
saya bersyukur Tuhan melindungi kami. Kalau John terlambat ke belakang, dia yang kena. Saya mengucap syukur Tuhan melindungi kami. Terima kasih buat Tuhan. Saya pikir saudara juga mengalami berkat kasih setia perlindungan Tuhan. Ceritakan kepada banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang semakin kuat untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi hidup itu anugerah Tuhan. Sehat itu anugerah Tuhan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Kesempatan melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah Tuhan. Siapa sih kita ini? Penuh dengan kesalahan, penuh dengan hal-hal yang jauh dari sempurna. Tapi kalau kita masih bisa sore hari ini ada di sini, udara juga Tuhan bikin gak hujan gitu ya. 1 jam sebelum ibadah itu haleluya, puji Tuhan. Saudara, dalam minggu-minggu ini kita akan mempelajari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di tahun 2026. Patokan kita adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Patokan kita bukan dengan keadaan yang lebih hari lebih bermacam-macam, tetapi biarlah kompas kehidupan kita hanya firman Tuhan. Amin. Kompas itu yang menentukan kita ke kiri, ke kanan, utara, selatan, timur, tenggara, dan sebagainya. Kita sudah berdoa. Terima kasih buat puji-pujian dan permainan musik sore ini. Saya sangat menikmati. Enak ya kalau kita nyanyi itu bisa sampai 2 jam deh gitu ya. Terus nanti kita makan-makan snack kecil gitu ya. Firman Tuhan gak usah lama-lama gitu. Kapan-kapan ya kita buat kayak gitu ya. Oke, saya sih senang ya. Oke, saudara-saudara. Kita baca dari Matius 5 ayat 3. Tolong ya Melvin. Ini ada 9 kunci bahagia menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Boleh sekali lagi? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 6 abad atau 600 tahun sebelum Tuhan Yesus khotbah di bukit, kata-kata ini disampaikan oleh pemimpin puji-pujian, pemimpin ibadah di kemah suci dan juga di bait Allah yang dibikin oleh Salomo. Mereka katakan dalam bahasa Yahudi begini, Hineni, Heani, Mimaas. Aku orang miskin yang melayani. Hineni, Heani, Mimaas. Tuhan, aku orang miskin yang dapat kesempatan untuk melayani. Kata-kata ini selalu diucapkan oleh pemimpin ibadah di kemah suci maupun di bait Allah yang dibuat oleh Salomo. 600 tahun sebelum Tuhan Yesus mengucapkan di khotbah di atas. Kata-kata ini diucapkan latar belakangnya begini, saudara. Karena saat itu 586 sampai 516 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda terpecah-pecah hancur. Bangsa pilihan umat Israel dibuang ke Babel. Jadi budak. Jadi orang kelas rumput. Dijajah oleh bangsa asing. Dipermalukan. Sehingga ada lagunya yang kelihatannya iramanya sangat menarik, tapi kata-katanya sedih. Di tepian sungai Babilon. Nah ya dengar ya, kalau yang seumur-umur saya. Kami duduk sambil menangis. Memandang sungai Babilon. Dan mengingat Yerusalem, Zion. Iramanya enak, tapi kata-katanya sedih. Harga diri mereka jatuh. Bangsa pilihan. Tapi sekarang jadi budak. Harga diri jatuh.
Dan mereka tidak lagi bebas mempersembahkan korban penghapus dosa yang harusnya di Sion, di Yerusalem, di Bait Allah. Karena budak, orang buang. Sebab itu selalu pemimpin ibadah berkata, Hineni, Heani, Mimaas. Tuhan, aku orang miskin yang melayanimu. Miskin di sini bukan berarti nggak punya uang. Miskin di sini bukan berarti soal kaya. Tetapi di sini soal rohani. Soal roh dan jiwa. Miskin. Gak akan bisa, gak sanggup kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin, gak bisa. Gak sanggup. Mengangkat kepala pun gak sanggup. Bercerita kepada anak cucu pun gak sanggup. Malu. Pride-nya hancur. Keadaannya berbalik. Dari bangsa pilihan jadi bangsa buangan. Tapi walaupun jauh di tempat pembuangan, ala kadarnya mereka masih bilang, ini Tuhan, aku orang miskin. Melayani Tuhan. 600 tahun kemudian, Tuhan Yesus berkata, menjawab seruan doa batin roh mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Luar biasa kalau kita renungkan. Betapa Allah mendengar, Allah mengerti, Allah peduli. Tapi kalau soal waktu, itu kapasitasnya Tuhan. Jeritan 600 tahun di pinggir sungai Babylon. Dijawab Tuhan 600 kemudian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kebahagiaan yang sejati, benar saudara, tidak ditentukan oleh kekayaan duniawi. Bahkan semakin orang kaya, semakin bingung untuk apa kekayaan itu diperoleh. Tambah rakus, tambah serakah, tambah haus, tambah error. Kalau saudara boleh klik di internet. Sekarang ada yang namanya Dubai Porta Potty. Dubai Porta Potty. Itu orang-orang super kaya ngumpul di Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Ngapain? Beli undangan yang harga per lembar untuk satu orang. Kalau di kurs sekitar 400 sampai 800 juta. Ngapain? Pesta. Dugem. Pestanya ngapain? Coba ayo kalau pesta ngapain coba? Pak Edward, kalau pesta ngapain Pak? Orang kaya makan-makan. Makan apa Pak? Mewahnya apa Pak? Lobster. Mewahnya apa Pak Siko? Hah? Apa? Babi hong. Bukan. Coba klik di internet. Makan tinja. Kotoran manusia. Ditaruh di mulut. Langsung dimakan terus sambil nyanyi, panggil DJ, panggil apa. Urin, kencing. Baca. Betul lah. Kekayaan materi. Kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tambah gila, tambah error. Dan ini baru sekarang. Dubai Porta Potty namanya. Tapi zaman dulu, zaman waktu di Itali, kerajaan Romawi, itu mereka kalau pesta, habis pesta, sekenyang-kenyangnya, terus mulutnya dicolok. Supaya muntah. Habis itu makan lagi, dicolok lagi, muntah. Enak gak sih kira-kira? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa di sini? Secara rohani tahu bahwa
Tuhan, tanpamu aku gak bisa hidup. Gak bisa tersenyum. Gak kuat. Gak sanggup. Gak mampu. Gak gembira. Jiwaku tuh haus lapar akan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membuat damai sejahtera walaupun banyak kesusahan. Orang miskin di hadapan Tuhan artinya orang yang hidupnya sangat bergantung sepenuh-penuhnya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Hidup merasa kosong tanpa Tuhan. Dan Tuhan adalah yang nomor satu di dalam hidup utama. Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Yuk. Pokoknya kalau Tuhan dimuliakan, aku gembira Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Artinya apa saja yang Tuhan Yesus suruh, saya mau lakukan. Maka Alkitab katakan firman Tuhan Yesus, berbahagia, diberkati. Bukan sekedar perasaan senang, happy. Tapi keadaan aman, tentram. Karena ada Tuhan. Makarios artinya berbahagia. Orang yang miskin dalam bahasa Yunani disebut petokoi, tidak punya apa-apa. Ini bukan soal harta sekali lagi, tapi ini soal roh dan jiwa yang merasa hampa, kosong, gak sanggup kalau bukan Tuhan yang bersama. Gak bisa aku melakukan firman-Mu Tuhan. Gak bisa aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku Tuhan. Gak sanggup aku mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi kalau Engkau ada bersamaku, aku bisa. Maka apa yang dilakukan setiap hari, sepanjang hari, mencari Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kalau ada hal-hal yang tidak kudus yang disebut dosa, cepat Roh Kudus menegur, memperingatkan, dan tidak gengsi-gengsi, cepat langsung bertobat. Kalau harus minta maaf, ya minta maaf. Hatinya rendah, tidak sombong, tidak merasa lebih hebat, sangat haus akan Tuhan, sangat lapar akan Tuhan, selalu merasa perlu Tuhan, seperti seorang bayi kecil di bawah 6 bulan selalu haus, lapar akan air susu murni dari ibu. Seperti itu. Kalau tidak ada air susu murni dari ibunya, dia mati. Bagaimana dengan keadaan kita? Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kerajaan sorga di dalam bahasa Yunani, he basileaton auranon, artinya pemerintahan Tuhan. Bukan nanti di sorga, tapi juga sudah dimulai di bumi ini. Sesudah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diutus untuk memimpin kita untuk hidup tambah kudus, tambah benar, tambah taat. Sehingga waktu kita merasa tidak sanggup kalau itu bukan Tuhan, tapi bersama Tuhan bisa,
maka otoritas Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Hidup kita di dalam kasih karunia, lepas kasih karunia, mengalami penyertaan Tuhan walaupun banyak kesulitan. Kesulitan justru membentuk karakter, serupa seperti Kristus. Kesulitan-kesulitan justru membentuk iman yang bertumbuh. Iman yang bergantung bukan kepada orang atau siapapun, tapi hanya kepada Tuhan. Dan iman bertumbuh, Alkitab katakan, melalui pendengaran akan firman Tuhan dan kesulitan-kesulitan hidup yang dijalani bersama Tuhan. Jadi, kebahagiaan sejati sama sekali tidak berasal dari kekayaan, kekuatan, kedudukan, tapi dari hati yang sungguh-sungguh rendah dan 100% bergantung kepada Tuhan. Sangat sadar kebutuhan, kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan. Sehingga tanpa Tuhan gak sanggup deh hidup. Tapi dengan Tuhan walaupun susah, sulit, aku mampu, bisa. Sehingga bersikap hati mau tunduk pada firman Tuhan. Sadar diri kita ini lemah. Kita ini gak ngerti 5 menit lagi akan ada apa. Betul ya? Seperti tadi saya cerita, saya gak tahu loh akan terjadi tiba-tiba. Gak ngerti. Semua sepanjang hari seumur hidup sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati karena tahu diri. Dia, saya, saudara, kita bukan siapa-siapa. Miskin di hadapan Tuhan adalah sikap yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang aku harus tanggung persoalan ini, biar kehendak-Mu jadi. Kalau boleh, penyakit ini lalu daripadaku Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang harus, aku percaya ini semua akan mendatangkan kebaikan. Amin. Amin Bu Mega ya. Ya. Kalau boleh, masalah ini cepat selesai Tuhan. Cepat selesai. Capek. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, berarti aku percaya Tuhan sedang memproses otot-otot rohaniku, karakterku, iman percayaku, kebijaksanaan, pengalaman hidup, supaya aku bisa semakin efektif bercerita kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa. Orang yang miskin di hadapan Tuhan tidak akan meninggalkan Tuhan walaupun apapun. Karena tahu kalau tanpa Tuhan dia mati. Sama seperti kita. Tanpa udara, tanpa O2 kita mati. Betul ya? Gak ada kan di antara kita yang karena kita tahu tanpa udara kita mati. Sebab itu berbahagia yang sejati tidak tergantung dari hal-hal yang jasmani. Biarlah kiranya sikap kita miskin di hadapan Tuhan. Nah, sekarang sebelum pindah ke pembahasan selanjutnya dengan contoh, kalau saat ini kita sedang mengalami jatuh miskin, kekurangan secara ekonomi, ada pelajarannya yang bagus mengenai bagaimana jatuh miskin tapi di hadapan Tuhan. Kalau ini benar-benar secara materi. Jatuh miskin tapi di hadapan Tuhan gitu. Di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan gak pernah berjanji loh anak Tuhan kaya. Ada ayatnya cari. Gak ada. Yang ada Tuhan beserta. Di dalam susah senang, kaya miskin, sehat sakit. Betul? Betul? Hah? Karena di dunia ini cuma sementara. Orang Jawa bilang cuma numpang minum doang. Yang tua, paling tua di antara kita sore ini Pak Asiko 70. Kalau Tuhan berkenan 100 tahun ya Pak. Asal sehat dan berguna. Betul ya Pak? Hah?
Iya, makanya Pak Asiko 100 juga bisa kalau Tuhan berkenan. Tapi kan ada batas. Sedangkan di masa kekekalan itu bersama Tuhan atau bersama iblis di neraka itu. Bagaimana caranya kalau Tuhan izinkan kita mengalami jatuh miskin atau kesusahan dalam kesulitan dalam keuangan. Tapi tetap di hadapan Tuhan. Garis bawahi, tetap di hadapan Tuhan. Nah, sebelum saya kasih kiatnya, bantu saya dulu. Siapa contoh orang yang miskin tapi di hadapan Tuhan di Alkitab? Ayub. Dari kaya banget jatuh semiskin-miskin. Betul. Siapa yuk? Sebelah sini. Sebelah sini. Kalau cuma satu, saya kasih kiatnya cuma satu. Ayo. Waktu saya mempelajari ini, saya juga terkagum. Oh iya benar Tuhan. Karena hidup kan gak selalu hujan. Bisa juga panas. Gak selalu berlebih. Kadang juga kurang. Gak selalu sehat. Kadang juga sakit. Betul? Nah, ayo. Contoh orang yang miskin. Tapi di hadapan Tuhan. Itu loh. Lazarus. Betul. Dia sampai makan bekas-bekas makanan orang kaya. Betul. Sini. Ayo di sini. Ada 50 orang ini di sini. Ayo. Baru 2. Saya punya 3. Ayo. Mau 2 apa 3? Itu loh. Hah? Yang sini Pak. Jangan dijawab lagi Pak. Jangan di sini. Sini harus kita paksa untuk menjawab. Kadang orang tuh harus dipaksa. Ayo. Saya lakukan ini supaya Bapak Ibu siap untuk pelayanan. Karena kita akan bertemu dengan keluarga, keluarga besar, teman-teman. Mereka akan dengar sama kita tentang apa yang kita tahu tentang Injil. Jadi kita kan harus punya pengetahuan. Setuju ya? Ayo, siapa yang miskin? Tapi di hadapan Tuhan. Poinnya adalah di hadapan Tuhan. Biar kaya konglomerat sekaya-kayanya. Tapi kalau hidup menyimpang jauh dari Tuhan. Contohnya Salomo. Maka hidup dia bilang. Semua sia-sia. 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 Kalau yang tadi tuh kayak orang kaya-kaya di Dubai itu. Itu bahagia bener gak? Hah? Bahagia bener gak? Halo? Bahagia gak? Habis makan tinja urin orang bahagia gak? Mau gak dibayarin? Saya emang gak mau lu. Saking udah gak tahu bahagia tuh apa. Padahal ngelihat pemandangan indah juga bahagia. Betul ya? Ayo, siapa yang miskin tapi di hadapan Tuhan? Kata yang paling penting di garis bawahi. Kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, tetap hidup di hadapan Tuhan. Siapa orang miskin tapi di hadapan Tuhan? Ayo Ibu Malau. Ibu Malau banyak temennya nih. Banyak orang yang datang ke rumah Ibu Malau. Cerita susah. Ibu Malau harus tahu supaya Ibu Malau bilang. Miskin tapi harus tetap di hadapan Tuhan. Supaya ada pengharapan. Supaya tidak bunuh diri. Supaya tetap kuat karena Tuhan. Ayo, siapa? Hah? Paulus? Dia gak miskin. Dia arsitek. Hah? Daud raja, coy. Sakeus orang kaya, Bapak. Hah? Iya, dia kasih. Hasil korupsinya 4 kali lipat. Dia kaya, di Alkitab ada. Janda dari Sarfat. Oh, nanti kalau ada pertanyaan berarti yang tengah ini ya. Itu dia yang sampai anaknya itu mau diambil, dijadiin budak. Ingat gak cerita itu? Ya, gak ada uang. Bayar utang gak sanggup.
Sampai anaknya mau diambil, mau dijadiin budak. Tapi dia ada di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan buka jalan, ada mujizat. Anaknya tidak perlu dijual, utangnya semua dibayar. Pada waktu dan cara Tuhan. Amin. Jadi, bagaimana kalau kita mengalami kesusahan secara ekonomi dan tetap di hadapan Tuhan? Satu, syukuri yang sedikit. Apa Bu, Pak? Kalau ngomel-ngomel udah sedikit, apa yang terjadi? Hah? Kalau udah sedikit ngomel-ngomel, marah-marah, apa yang terjadi? Hah? Ayo yang tengah deh yang jawab. Apa yang terjadi? Kalau udah sedikit terus marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngeluh-ngeluh, komplain-komplain. Apa yang terjadi? Tambah rusak, tambah banyak masalah. Betul? Tapi apa yang terjadi kalau ada sedikit dan bersama bersyukur? Hah? Rasa cukup, rasa gembira. Ini bisa jadi pelajaran bahwa dalam suka maupun duka tetap bersyukur. Tuhan melihat dari sorga, bagus, dapat poin 1. Karena mengucap syukur dalam segala hal itu perintah. Syukuri yang serba sedikit. Kalau kita bersyukur, maka Tuhan akan kasih kita hikmat bagaimana mengelola yang sedikit itu. Tapi kalau yang sedikit itu kita nggak bersyukur, maka yang terjadi adalah masalah. Sakit kepala, sakit lambung, sakit pinggang, sakit badan, beli obat, tambah sedikit aja. Betul? Betul? Tapi kalau sedikit bisa bersyukur, orang bilang, lu kok duitnya dikit tapi happy, kok tambah gemuk, lu makan angin, minum air putih aja, sehat lo ya. Iya. Kalau mensyukuri yang sedikit itu Tuhan senang. Maka Tuhan akan memberkati hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa sih contohnya hal-hal penting yang tidak bisa dibeli dengan uang? Kesehatan. Apalagi? Damai. Apalagi? Kebahagiaan anak-anak baik. Punya anak-anak baik itu harus disyukuri. Salah satu problem orang kaya-kaya itu, anaknya itu, ya kayak tadi, poti-poti itu. Dugem-dugem itu. Jadi, mungkin masalah banyak, tapi kalau bersyukur, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih hikmat. Yang kedua, menikmati yang sedikit itu. Menikmati yang sedikit itu dengan maksimum. Menikmati yang sedikit itu dengan maksimum. Sekarang saya tanya, kalau saudara di rumah udah kenyang makannya, nasi pakai telur, pakai kecap, pakai sambal, pakai kerupuk, nambah 3 kali. Terus abis itu ditraktir sama Pak Edward di akun. Sanggup lagi makan nggak? Ada banyak makanan, sanggup nggak? Enggak, karena udah kenyang dengan yang sederhana. Lihat, jadi nikmati yang sedikit itu. Nikmati yang sedikit itu. Mari kita belajar. Nikmati, bersyukur, karena ada waktunya nanti kita nggak bisa lagi. Dulu saya selalu bilang sama ibu-ibu. Ada ibu-ibu ngeluh capek gendong anak. Capek jaga anak. Capek, kesel. Kita ke kamar mandi aja anak pengen ikut. Betul ya Bu? Pernah punya pengalaman gitu ya? Saya bilang nikmati. Nanti kalau dia udah besar, kita mau ajak aja dia nggak mau. Kecuali diajaknya ke Eropa. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, nikmati. Intinya sih bersyukur ya. Yang terakhir, minta hikmat Tuhan mengelola yang sedikit.
minta hikmat Tuhan mengelola yang sedikit itu. Kalau Tuhan lihat kita punya kemampuan, ketabahan, kesanggupan mengelola yang sedikit itu dengan belajar bersyukur. Kalau Tuhan berkenan untuk menambahkan lebih banyak, gak susah buat Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat kita bisa mengelola yang sedikit itu, maka kita bisa bercerita kepada orang-orang bagaimana caranya. Saya suka bercerita sama ibu-ibu. Bu, saya bilang, dulu waktu anak-anak saya 1 dan 2 masih kecil-kecil, saya selalu berusaha memberi mereka makan yang terbaik. Keuangan kami masih sangat-sangat terbatas. Caranya, ceker ayam saya beli, apinya pelan, sehingga ngelotok sampai 3-4 jam. Itu saya ambil, saya gak cemplungin pakai bayam. Habis untuk sekali makan. Sore lagi, jamnya kalau udah bunyi jam bel gereja, teng, 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 teng. Ayo udah waktu makan, Bi. Ambil lagi, pakai sayur yang lain. Anaknya sehat, anaknya pinter. Yang cuma bisa dibeli kaldunya dari kaldu ceker. Jadi mengelola yang sedikit, asalkan di hadapan Tuhan, maka apapun yang terjadi, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Sekarang mari kita lihat contoh orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Artinya miskin di hadapan Tuhan itu punya kerinduan sama Tuhan. Tidak sanggup kalau nggak ada Tuhan. Punya keinginan. Contohnya Lukas 19 ayat 1-10. Itu tentang siapa? Lukas 19 ayat 1-10 tentang siapa? Sakeus. Dia bukan miskin. Dia dikatakan di ayat 1-2 dia orang kaya. Secara uang. Tapi dia punya kemiskinan secara rohani. Dia rindu melihat dan berjumpa Tuhan. Dia upayakan tanpa gengsi. Punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Itu namanya miskin di hadapan Tuhan. Apakah kita masih ada kerinduan bertemu Tuhan? Apakah kita ada semangat untuk bangun pagi, doa, cari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan? Apakah masih ada kerinduan, kehausan untuk baca firman Tuhan tiap hari, merenungkan, memikirkan, memberikan, men-share, memforward kepada orang-orang yang kita tahu, belum tentu dia baca Alkitab. Apakah ada kerinduan, semangat untuk menjadi pelaku firman? Apakah ada kerinduan untuk beribadah dan melayani Tuhan? Sakeus ada. Dia miskin di hadapan Tuhan. Maka waktu Tuhan datang, hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, hidupnya diubahkan. Seorang yang bertemu dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Kalau dulu suka buat dosa, tentu dia tidak suka lagi melakukan dosa. Yang dia suka, hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang Tuhan senang itu dia lakukan. Karena Roh Kudus memimpin. Contoh yang kedua, orang yang hidup di hadapan Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23-32. Tentang siapa? Kisah Para Rasul 16 ayat 23-32. Tentang siapa? Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 32-32. Paulus dan Silas karena iman, karena Injil, karena pekerjaan Tuhan, mereka dipenjara, sebelum dipenjara, dicambuk, disesah, menderita, dimasukkan ke penjara yang paling dalam, kaki dan tangannya diikat. Tapi karena haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Tuhan. Karena mereka tahu tanpa Tuhan ya kami gak ada apa-apanya.
Tapi dengan Tuhan kami sanggup, kami bisa memenuhi semua rencana Allah bagi hidup saya, kata Paulus. Karena dia tahu untuk apa dia diselamatkan, untuk jadi saksi Kristus. Maka dia berdoa, memuji Tuhan. Dari hal ini kita tahu bahwa dia dan Silas sungguh-sungguh merasa haus, lapar, miskin di hadapan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa hadirat Tuhan, urapan Tuhan, bisa mengubahkan keadaan yang seharusnya menangis, kesel, kecewa, menjadi kuat, bahkan menguatkan orang yang mendengar puji-pujian itu. Orang akan tanya, kok dia bisa ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Padahal keadaannya amat sangat sulit. Orang akan tertarik kepada Tuhan. Dan akhirnya malam itu seluruh keluarga kepala penjara menerima Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Siapa namanya? Paulus dan Silas. Mereka memperoleh kerajaan Allah, bahkan mengajak orang mengenal kerajaan Allah. Yang ketiga, Mazmur 63. Tentang siapa? Tentang Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu Tuhan, lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini dia ngomong, dia tulis, dia syairkan dalam keadaan sulit. Miskin di hadapan Tuhan. Punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Selalu rindu mencari Tuhan. Selalu rindu terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara? Mari kita ulang Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan nanti kalau kita udah meninggal. Tapi di tempat ini, di tempat kita tinggal. Kerajaan sorga artinya pemerintahan otoritas Tuhan menguasai kita. Senang maupun susah, sakit maupun sehat. Kita akan mengalami Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan hebat, Tuhan baik. Yuk, mari kita nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kiranya saudara sungguh-sungguh kita semua mengawali tahun 2026 ini memiliki sikap hati miskin di hadapan Tuhan. Rindu untuk memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Rindu beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Rindu hidup kudus. Tanpa Tuhan kita nol. Nol. Tuhan nomor satu. Tuhan yang utama. Bersama Tuhan bisa 1 dan 0 jadi berapa? 10. Ingin selalu bersekutu denganmu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saudara berbuat komitmen yang baru. Tuhan, aku mau miskin di hadapan, selalu lapar, haus, rindu, bergantung kepadamu. Tanpa Tuhan aku gak sanggup, Tuhan, gak bisa. Tapi dengan Tuhan aku akan berjalan dan menikmati pertolongan, kasih karunia, lepas kasih karunia. Tuhan, aku sering kurang hikmat. Aku perlu hikmat kebijaksanaan. Bapa, aku sering kurang bisa menguasai diri. Bapa, aku perlu mentoring Tuhan, perlu diajar Tuhan. Banyak masalahku Tuhan, Engkau tahu. Aku sangat memerlukan Engkau, sebab hanya Engkau yang bisa membuat pertolongan mujizat. Aku rindu Tuhan naik kelas. Aku rindu 2026 dan seumur hidupku aku menikmati kerajaan Allah di bumi dan nanti di sorga. Aku rindu menikmati kebahagiaan yang sejati karena punya persekutuan yang tambah erat dengan Tuhan. Yang paling penting, aku hidup di hadapan Tuhan. Kalau saudara buat komitmen seperti itu, saudara berdoa, Tuhan ada, Roh Tuhan melihat, Roh Tuhan diberikan kepada orang percaya untuk membantu kita dalam kelemahan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku sering lemah, aku sering malas berdoa. Kalau berdoa aku suka pikiranku nggak fokus. Tuhan, aku ingin maju, punya persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan selamanya. Bapa, jiwaku perlu Engkau. Setiap waktu aku memerlukan Engkau. Segala perkara-perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi aku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi aku kesanggupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin. Saya undang, mari kita berdiri berdoa toh. Biar singer saja yang bernyanyi, mari kita berdoa. Di dalam Dia yang
Kudus, tolong kami lebih mengerti firman Tuhan ini. Kami mau miskin di hadapan Tuhan, selalu haus lapar akan Tuhan, selalu rindu bersahabat, berkomunikasi dengan Tuhan, selalu rindu menjadikan Tuhan nomor satu yang utama di dalam hidup, selalu menjadikan Tuhan segala-galanya. Ajari kami Tuhan, pimpin kami mau mengalami kebahagiaan, mengalami kerajaan sorga di muka bumi ini. Damai sejahtera walaupun banyak masalah, damai sejahtera walaupun banyak persoalan, bahkan naik kelas dalam iman, amin, naik kelas dalam karakter Kristus, amin, naik kelas dalam hikmat, kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Tuhan menolong kami menjadi pelaku firman. Matius 5 ayat 3 kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang Maha Baik. 600 tahun sebelum Engkau membawakan khotbah di bukit, orang-orang Israel sudah mengatakan bahwa mereka miskin dan melayani Tuhan. Dan Tuhan menjawab kerinduan, kegalauan itu dengan khotbah di bukit yang mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berilah hati kami selalu rindu, haus, lapar akan Tuhan. Berilah hati kami selalu merasa tanpa Tuhan kami gak sanggup, sehingga kami mencari Tuhan setiap hari, memuji, menyembah Tuhan dan melakukan yang baik, yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Kami berhenti berbuat dosa, berhenti menyakitkan hati Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh miskin di hadapan Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan kami bisa mengalami kasih karunia, lepas kasih karunia, pertolongan, lepas pertolongan, mujizat, lepas mujizat, sukacita walaupun banyak susah. Hanya dekat Allah saja tenang kami. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang minggu yang akan datang. Hanya Engkau yang mempunyai hidup mati kami. Hanya Engkau yang bisa menolong dan memberkati kami. Biar kami semua punya pengalaman baru dengan Tuhan. Dan kami diberi kesempatan, keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil. Kami rindu banyak orang boleh percaya kepadamu. Kami rindu keluarga-keluarga besar kami dilawati Tuhan dengan pertobatan dan keselamatan. Ini kami, pakai kami. Kami berterima kasih untuk semua saudara kami yang melayani pekerjaan Tuhan sore ini. Kami mohon berkat Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, tambah hari, tambah seperti karakter Kristus. Dan kami yang hadir di sini, kami bersyukur. Tuhan memberi kami ketenangan, sehingga kami tidak malas, tidak terhalang, kami boleh datang. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah tanganmu saudara,
Terimalah berkat dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah Bapa yang sempurna, yang kekal bagi kita saudara. Persekutuan yang tambah erat dengan Tuhan Yesus mengimpartasikan karakter Kristus bagi kita saudara. Roh Kudus akan mengajar kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, menghibur waktu kita susah dan beserta kita. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dimuliakan. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Selamat sore.